Halo sahabat UB TV, kembali lagi di program Berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlights akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan, dan inilah News Point Highlights hari ini akan dimulai dengan berita Pilpres diyakini satu putaran. Pemilihan presiden yang berlangsung tanggal 14 Februari kemarin sudah memunculkan hasil sementara. Berdasarkan hitung cepat dari berbagai lembaga survei, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan angka di atas 50% dibandingkan dengan dua pasangan lainnya. Dosen Komunikasi Politik UB, Ferdi Firmantoro, meyakini bahwa Pilpres kali ini akan berlangsung satu putaran. Terima kasih Mas Ferdi atas waktunya. Saya ingin minta komentar singkatnya Mas untuk terkait hasil Pilpres kemarin walaupun masih sementara ya, hasil quick count sementara. Apa yang bisa dikomentari Mas? Ya tentu dengan hasil quick count yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei, ini bagian dari bentuk demokratisasi ya, informasi di awal. Tentunya kita harus tetap menunggu proses akhir sampai real count yang dirilis oleh KPU. Tentu bagian dari upaya demokrasi, kita harus menunggu sampai hasil akhir itu. Tapi sebagai bagian dari ruang metode riset, ini kita jadikan sebagai acuan dalam konteks artinya minimal ada hal yang bisa dibaca secara langsung, dan tentu untuk menuju sampai hasil akhir kita lihat dalam upaya proses yang dihasilkan oleh KPU. Tetapi di luar proses ini, yang penting untuk menjadi catatan bahwa ternyata Pilpres kalau melihat angka yang sudah ada, ini kan berlangsung satu putaran ya, karena angka Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah di atas 50%, dan tentunya akumulasi dari suara Pak Anies dan Caimin dan juga Pak Ganjar dan Prof Mahfud itu ketika diakumulasikan pun tidak mampu secara khusus. Saat ini semua pihak masih menunggu hasil resmi perhitungan dari KPU yang masih berlangsung. Namun, jika melihat hasil dari ketiga capres yang terpaut cukup jauh, besar peluang untuk Prabowo menjadi Presiden Indonesia untuk tahun 2024 hingga 2029. Dosen Komunikasi Politik UB, Ferdi Firmantoro, melihat unggulnya Prabowo Gibran versi hitung cepat sebagai bentuk simpati dan dukungan publik kepada Prabowo. Simpati tersebut diwujudkan dengan memilih Prabowo di bilik TPS pada tanggal 14 Februari kemarin. Tahun ini adalah keempat kalinya bagi Prabowo setelah sebelumnya kalah. Hasil sementara ini, kenapa paslon 02 di dalam data real count itu unggul? Menurut saya pertama itu karena aspek simpati publik utamanya di level grassroots kepada Pak Prabowo. Jadi masyarakat di grassroots, utamanya lapisan-lapisan masyarakat bawah, itu mengarah kepada bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan mencalonkan kurang lebih 4 kali dan belum berhasil, mulai dari konvensi Partai Golkar yang waktu itu Pak Prabowo juga kalah dengan Pak Wiranto di pencapresan, kemudian lanjut ke bagaimana mendampingi Ibu Mega. Pak Prabowo sebenarnya mencapreskan diri, tapi kemudian ketika menjadi proses kompetisi langsung, akhirnya Pak Prabowo menjadi cawapres, itu juga belum berhasil, dan 2 kali melawan Pak Jokowi juga belum berhasil. Dan saat ini tentunya ini menjadi bagian dari publik, utamanya masyarakat di kelas bawah,
grassroots itu melihat secara simpatik ingin memberikan kesempatan ke Pak Prabowo. Itu yang dibaca dari hasil ya secara khusus pengamatan secara kualitatif di lapangan. Berdasarkan hasil hitung cepat, angka 57 hingga 58% menunjukkan tingginya harapan publik kepada Prabowo untuk melanjutkan program yang telah dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya. Turunnya suara Ganjar Pranowo di berbagai daerah yang sering disebut kandang banteng menjadi fenomena tersendiri. Hasil hitung cepat menunjukkan suara Ganjar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan NTT kalah dibandingkan dengan suara Prabowo. Dosen komunikasi politik UB Ferdi Firmantoro melihat hal ini sebagai hal yang menarik pada Pilpres 2024. Suara kandang banteng pada tahun ini berhasil diakuisisi oleh kandidat lainnya. Menunjukkan bahwa bagaimana angka suara ini utamanya di basis Pulau Jawa, meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, termasuk Bali, yang di situ ada kantong-kantong PDI Perjuangan, salah satunya misalkan di Jawa Tengah, kandang banteng, itu berhasil kemudian diakuisisi oleh paslon 02 yang di situ ada ya potensinya dibaca karena Jokowi effect. Nah ini kan menunjukkan ada sesuatu yang menarik. Kenapa PDI Perjuangan tidak optimal di basis-basis utamanya Jawa Tengah dan Bali. Ferdi menilai hal ini terjadi karena dorongan dari Jokowi Effect yang mampu menggerus suara dari basis-basis PDIP yang selama ini dikenal solid dan militan. Dorongan ini membuat suara Prabowo melebihi dari perkiraan banyak pihak, sehingga mampu menang satu putaran. Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM 2024 kembali diluncurkan. Program unggulan bidang kemahasiswaan ini sudah mulai menjaring berbagai ide dan gagasan inovatif mahasiswa tahun 2024. Menurut Koordinator PKM UB, Dr. Abu Bakar Sambah, program PKM ini menargetkan 1.000 proposal baru. Saat ini PKM Center sudah melakukan refresh berdasarkan hasil tahun sebelumnya. Nggak terasa ini akhirnya tahun 2024 di awal Januari kemarin itu kita sudah memulai untuk kick off pertama itu yaitu salah satu rangkaian yang pertama itu adalah refreshing. Jadi refreshing yang pertama itu adalah refreshing untuk potensi juri internal kita dulu, reviewer internal maksud saya. Jadi reviewer internal itu kita refreshing kembali terkait dengan bidang-bidang PKM dan juga nanti mekanisme-mekanisme lainnya termasuk juga buku panduan yang nantinya akan digunakan di tahun 2024. Tapi masih tetap menggunakan buku panduan 2023, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada refreshing terkait dengan ide. Jadi yang pertama tadi dengan reviewer, kemudian dengan beberapa tim juga itu narasumbernya adalah dari kita sendiri, dari reviewer internal dari UB sendiri. Kemudian agenda kedua itu adalah refreshing untuk pemantapan ide-ide kreatif dari program kreativitas mahasiswa 2024 ini yang alhamdulillah sudah disampaikan oleh salah satu juri nasional, salah satu tim kecil dari PKM yaitu Pak Suherman. PKM Center sudah memiliki timeline program PKM yang akan berlangsung dengan berjenjang mulai dari tingkat fakultas hingga universitas sehingga nantinya dikirim ke Dikti untuk mendapatkan pendanaan program. Puluhan dosen hadir dalam ajang Innovation Days yang berlangsung di Fakultas Kedokteran UB. Dalam pertemuan selama 2 hari tersebut, mereka mendapatkan berbagai informasi dan wawasan mengenai hilirisasi produk hasil riset. Dr. Anggita Rosiana Putri menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya FK untuk menangkap peluang hilirisasi. Kegiatan hari ini dilaksanakan selama 2 hari. Untuk hari pertama tentang sosialisasi kebijakan hilirisasi produk, dan pada hari kedua ini adalah best practice untuk hilirisasi produk. Nah, untuk total undangan
yang kami undang adalah sebanyak 96 ketua peneliti yang telah memiliki prototipe produk inovasi maupun ketua peneliti penerima hibah internal PNPB FKUB dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Nah, untuk undangan sendiri merupakan seluruh dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Seluruh dosen ini telah memiliki 41 prototipe dan produk inovasi serta 127 judul penelitian. Nah, penelitian ini berpotensi untuk dilanjutkan dan dikembangkan menjadi produk inovasi. Fakultas Kedokteran UB memiliki atensi besar untuk dapat menghilirkan berbagai produk hasil riset yang telah dihasilkan oleh para dosen dan peneliti agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Vokantin Fakultas Vokasi UB berada di kampus Fakultas Vokasi Jalan Veteran. Terletak di daerah pendidikan karena dekat dengan kampus dan sekolah, Vokantin menjadi alternatif baru bagi sivitas akademika maupun masyarakat ketika membutuhkan makanan dan minuman. Ketua DWP Fakultas Vokasi, Dian Khalid Mawardi menjelaskan, vokasi Vokantin strategis sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kantin ini bernama Vokantin, jadi kepanjangan dari vokasi kantin. Jadi Vokantin ini adalah kantin yang ada di Fakultas Vokasi. Jadi Vokantin ini berdiri atas inisiasi dari DWP Fakultas Vokasi karena melihat peluang pasar yang ada di Fakultas Vokasi dan dikarenakan kebutuhan akan adanya tempat makan yang nyaman untuk sivitas akademika Fakultas Vokasi. Nah, harapan kami dengan keberadaan Vokantin, maka Vokantin bisa memberikan fasilitas dan layanan kepada tidak hanya sivitas akademika Fakultas Vokasi, namun juga masyarakat umum yang ada di lingkungan Fakultas Vokasi. Fakultas Vokasi UB terus berupaya menambah sarana pendukung pendidikan bagi dosen dan mahasiswa sehingga mereka dapat melakukan kegiatan belajar dan mengajar dengan lebih nyaman karena ditunjang berbagai sarana pendukung yang memadai. Pemusnahan arsip ini telah melalui proses tahap manajemen kearsipan, di mana pada akhirnya data ini harus dimusnahkan. Serta telah melalui prosedur tetap dan persetujuan Arsip Nasional Republik Indonesia. Yang tidak lain bertujuan sebagai tertib administrasi. Arsiparis Vkom Unpad Wawat Setiawati SIP MIKOM mengatakan hal ini pertama kali disetujui oleh Andri serta dilakukan sesuai prosedur serta sebagai awal yang baik. Dan sebetulnya ini adalah pertama kali di Unpad yang sampai mendapatkan persetujuan dari Andri ya, karena itu tahapannya banyak ya. Yang pertama adalah dari penyeleksian, kemudian penilaian, kemudian penginputan, kemudian persetujuan dari pimpinan, kemudian ada SK tim penilainya. Banyak sekali tahapan yang telah kita lakukan. Kita coba ikuti aturan-aturan tersebut gitu ya. Memang cukup lama karena ini baru pertama kali ya. Ini adalah proses pembelajaran bagi kita. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik buat Pikom dan seterusnya mungkin pengusaha-pengusahaan yang lain juga akan dilakukan. Nah, ini salah satu contohnya ini adalah arsip keuangan ini ya. Nih arsip keuangan ini banyak sekali ya yang isinya begitu ya. Yang pertama dari mulai honor gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa honor itu retensinya 2 tahun aktif, 3 tahun inaktif, dan 5 tahun musnah. Kemudian ada arsip pajak juga. Ini salah satu contohnya. Arsip pajak itu 1 tahun aktif, 9 tahun inaktif, dan nasib akhirnya juga musnah. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Organisasi Vkom Unpad, Dr. Jenny Ratna Suminar mengatakan pemusnahan ini pertama kali dilakukan di Unpad dalam bidang arsip keuangan. Hal ini sebagai kegiatan tertib administrasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Kearsipan serta sejalan dengan visi misi Green Campus. Sebetulnya yang pertama di Unpad untuk bidang arsip keuangan.
Dan saya kira ini adalah salah satu implementasi dari tertib administrasi yang memang diatur juga di dalam perundang-undangan kearsipan. Jadi kita bersyukur kita bisa menjalankan amanah dari undang-undang kearsipan di mana tahap pemusnahan itu dimungkinkan. Saya kira ini juga sejalan juga dengan misi Green Campus ketika kita sudah mulai mendigitalisasi, tetapi tidak menghilangkan barang bukti atau nilai-nilai kearsipan yang ada di kita, dan nilai ini kita simpan di dalam bentuk digital dan yang bentuk fisiknya kita mulai mengurangi. Tetapi bahwa pemusnahan ini adalah bukan semata-mata menghilangkan barang bukti kinerja, tetapi memang ini adalah salah satu amanah yang memang harus kita ikuti, dan ini nilainya memang sudah kurun waktu 10 tahun. Jadi saya kira kita bersyukur Vkom bisa menjalani kegiatan ini hari ini. Kepala Seksi Intel Korem 083 Baladika Jaya, Letnan Kolonel Roni beserta tim melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan roda 2 dan 4 yang ada di lingkungan Korem. Pemeriksaan ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban anggota TNI dalam berlalu lintas. Korem 083 Baladika Jaya senantiasa mendorong agar anggota TNI berlalu lintas dengan tertib, memiliki dokumen yang lengkap untuk mewujudkan ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas. Anggota TNI dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk tertib berlalu lintas dengan mematuhi segala peraturan yang ada dan mewujudkan keselamatan dalam berlalu lintas.